Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah baik Pak Guru. Ya, alhamdulillah ya kita semua masih diberikan kesehatan dan itu hal yang penting karena kalau kita nggak sehat mungkin kita tidak bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar lebih berkahnya, mari kita awali dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Dan Pak Guru minta kesediaan ketua kelas dalam hal ini Hadi silakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Mari kita sama-sama berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita mulai belajar, silakan kalian cek kesiapan belajarnya. Mungkin ada sampah atau apa yang mengganggu di kolom mejanya, silakan dicek-cek dulu karena kebersihan itu penting ya untuk diperhatikan dulu sebelum kita mulai belajar. Sama disiapkan juga peralatan belajarnya, pulpen, buku, penggaris, semua sudah siap? Sudah Guru, garis. Sudah ya. Nah, kalian tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Ya, ada dikirim sama Pak Guru di grup itu, diperbesar, diperkecil. Saya lihat di sana Pak Guru. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang berkaitan dengan memperbesar atau memperkecil objek. Hari ini kita akan belajar tentang dilatasi. Nah, ini Pak Guru akan tunjukkan tujuan pembelajaran kita. Ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu latihan menggambar. Nanti Pak Guru akan bagikan latihan kerja untuk anak-anak semua masing-masing kelompok. Dan nanti di sana kalian akan latih menggambar. Jadi dilatasinya dilakukan dengan cara menggambar. Dan setelah dilakukan menggambar itu akan ada kolom untuk kalian isi titik-titik koordinat asal bayangan dan jarak dari titik pusat ke dilatasinya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dulu dengan persepsi. Nah, di sini Pak Guru pengen tanya dulu ke anak-anakku semua. Kira-kira kalian masih ingat enggak sebelum kita belajar tentang dilatasi hari ini, apa aja yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ya, Hadi masih ingat apa aja yang kita pernah pelajari? Ada pemutaran, ada refleksi, translasi. Ya. Nah, itu semua di bab transformasi geometri. Nah, Devani, sebelum materi transformasi geometri itu kita belajar tentang apa kemarin? Belajar tentang kesebangunan. Kesebangunan. Dan apalagi satu Devani? Kekongruenan. Nah, itu semua masih ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang dilatasi. Khususnya yang materi kesebangunan dan kekongruenan. Khususnya lagi yang materi kesebangunan. Masih ingat kesebangunan ya? Dan nanti akan ada kaitannya sama dilatasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, mari kita perhatikan dulu gambar ini. Ini gambar apa? Kantor Gubernur NTB. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar desain grafis visualnya. Jadi saat kita pengen bikin suatu bangunan, itu kan nggak mungkin untuk kita langsung bikin gitu aja tanpa ada perencanaannya. Nah, seperti ini perencanaannya. Nah, ini lagi proses konstruksinya. Nah, saat menggambar gedung ini, biasanya ini kan digambar pakai komputer nih. Ini bentuknya kecil. Nah, kita pengen melakukan pembesaran dari gambar ini sehingga jadi ke bentuk yang seperti ini. Menurut Irma, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak merancang desain ini duluan sebelum kita ngerjain konstruksinya? Nanti akan bingung. Gimana? Akan semakin bingung yang buat. Bingung ya? Nah, menurut Irani kenapa kira-kira bingungnya? Tidak tahu. Kalau menurut Devani? Karena nggak ada perencanaan sebelumnya. Ya,
Itu pentingnya ya, pentingnya perencanaan. Dan dalam hal ini ada dilatasinya. Dilatasi itu nggak jauh-jauh dari memperkecil atau memperbesar bentuk. Dalam hal ini memperbesar atau memperkecil? Memperbesar. Memperbesar ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan hal yang serupa, memperbesar juga, tapi bukan kantor gubernur ya, karena ini sudah dilakukan. Yang akan kita lakukan hari ini adalah memperbesar ini miniatur sebuah rumah di sini. Dia tahu nih rumah apa? Kayaknya rumah adat di samping rumah gitu bro. Ya, apa namanya? Balai Lumbung. Balai Lumbung. Ya. Devani, biasanya kalau nemuin bangunan kayak gini seringnya di mana? Di desa Sade. Di Desa Sade ya. Ya. Ya, di sana banyak sekali kita temukan. Cuma itu kan bentuk aslinya. Nah, kita pengen bikin miniaturnya. Sebenarnya udah ada miniaturnya ini, kita pengen perbesar lagi. Gimana ya caranya untuk memperbesar ini? Nanti kita akan coba perbesar jadi 2 kali lebih besar dari miniatur yang ada. Miniatur diperbesar menjadi miniatur yang lebih besar, gitu ya. Oke. Nah, masing-masing ini kan dari kotak kaca nih. Masing-masing ini akan kita petakan koordinatnya sampai bentuknya kayak gini. Dan inilah aktivitas yang nanti akan kalian kerjakan. Sekarang Pak Guru akan bagikan nomor kerja untuk masing-masing kelompok. Dan pembagian kelompoknya seperti ini. Kelompok 1 di sini ada Fani dan Delani, dan kelompok 2 ada Hadi dan Delima. Oke, Pak Guru akan bagikan dulu kelompoknya. Sekaligus lembar kerjanya. Ya, silakan Kita diisi. harus jawab di sini, Pak Guru. Ya. Diisi nama, nomor kelompok, Kita tulis langsung Pak Guru. ya. Dan silakan dibaca petunjuknya. Jangan menyontek ya antar kelompok. Nanti ditulis jawabannya di papan kuningnya. Paparkan waktu dengan baik. Nanti. Tata skala itu apa, Pak Guru? Oke, nanti Pak Guru akan ke masing-masing kelompok ya untuk membantu. Sebentar Pak Guru coba bukakan dulu lembar kerjanya. Oke, ini lembar kerja yang ada di meja kalian masing-masing ya. Ya, sekarang Pak Guru akan ke masing-masing kelompok. Ada yang bisa Pak Guru bantu? Ada Pak Guru. Ini Pak Guru yang skala faktor ini maksudnya apa? Oh, skala faktor ya? Ya. Ya, jadi skala faktor ini jadi acuan kita untuk melakukan pembesaran atau pengecilan. Nah, di sini tergantung skala faktornya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, di sini skala faktornya berapa? 2. Nah, ini lebih dari 1 kan? Nah, Nah, di sini artinya skala faktornya itu akan membesar nanti. Membuat yang dari bentuk asal ini akan jadi lebih besar. Bentuk yang setelah didilatasikan. Seperti itu ya. Nah, sudah disiapkan alat ukurnya? sudah. Sudah ditentukan ya. Jarak dari O ke A ini berapa? Lalu nanti dilakukan dilatasi. Skala faktornya berapa tadi? 2. Artinya 2 kali lebih panjang. Nah, OA ini kalau tentukan, lalu tentukan titik bayangannya. Jarak dari titik pusat ke titik bayangan ini akan 2 kali lebih panjang dari panjang asal. Dan ini dilakukan tidak hanya O ke A, O ke B juga, O ke C juga, O ke D juga, semuanya. Karena tentukan nanti A aksennya, B aksennya, C aksennya, D aksennya. Gitu ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ini gimana cara jawabnya ini? Ya, masih sama kayak di kelompok 1 tadi ya. Silakan dilanjutkan.
2 kali lebih panjang. Jika nanti tentukan dari O ke aksen, sepertinya jaraknya 2 kali lebih panjang dari yang panjang asalnya. Seperti itu ya. Berarti semuanya ini kita kali ke dua. Ya, tentukan aja dari titik asalnya. Dan nanti tidak hanya kalian gambar ya, boleh perhatikan dulu sebentar semua anak-anakku ke depan. Setelah kalian gambarkan nanti dari O ke A, kemudian kalian tentukan titik bayangannya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jangan lupa untuk diisi yang bagian sini ya. Ada koordinat bayangan, terus panjang sisi, dan jarak titik pusat ke setiap titik sudut. Oke, Diisi semua ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Pak Guru, Ya, gimana? gimana cara hitung ini? Oke. Tanya. Gimana? Dari titik pusat ke C aksen. Nah, bisa digunakan alat ukurnya sebagai ukur. Miring gitu ya. Tentukan. Udah lagi ya, langsung diisi. Sudah kita jawab kayak gini gambarnya. Ya, seperti itu. Gambarnya udah bagus. Maka perlu Ini Pak Guru, berarti ini ditulis titiknya di sini? Ya, ditulis. Ada yang sudah selesai? tinggal sedikit dulu. Ya, silakan diselesaikan masalahnya, didiskusikan. Dan nanti akan ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Sudah Pak Sudah Guru? selesai, Pak Guru. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang saatnya presentasi. Kelompok 1 atau kelompok 2 nih yang maju? Ada yang bersedia sebelum Pak Guru tunjuk? Kelompok satu, Pak Guru. Nah, nanti yang perempuan kompak deh, Pak Guru. Oh gitu. Pas saling menunjuk. Karena kalian bersedia berarti Pak Guru aja yang tentukan ya. Oke, sepertinya yang lebih siap yang Pak Guru ini kelompok 2. Nah, silakan Pak Guru maju berdua langsung untuk menyampaikan hasil kerjanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang tidak kami diskusikan. Yang pertama kami akan menggambar. Ya. Ya, nanti dicek ya untuk kelompok 1 apakah jawaban dari kelompok 2 ini sesuai atau tidak sama yang kalian diskusikan. Cukup A aksen sama B aksen aja ya di hadiah. Oke, Pak Guru. Jadi temennya yang melanjutkan untuk C aksen dan D aksen. Oke. Silakan terima C aksen dan D aksen. Sini berapa ya? 8,6. Itu Pak Guru? Oke. Itu aja. Iya Pak Guru. Coba beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah masuk. Nah, sekarang Pak Guru minta tanggapannya dari kelompok 1. Gimana menurut kalian? Sepakat tidak sama jawabannya kelompok 2? Tidak Pak Guru. Tidak. Di mana yang kalian nggak sepakat? Yang koordinat di aksen. D aksen. Nah, kenapa dengan D aksen? Harusnya itu 0,-6 Pak Guru. 0,-6. Nah, kenapa 0,-6? Hah? Kenapa 0,-6? Iya kan itu di bawahnya itu. Oh, sembunyi kan? Terus? Kalau yang di atas kan positif. Itu kan di bawah kan? Itu negatif. Karena D-nya itu 0,-3. Ah, Jadi D aksennya itu juga 0,-6. Oh di sini ya Pak Guru ya? Iya. berarti ya? Ya. tapi yang pengen Pak Guru tanya kenapa dari negatif 3 menjadi negatif 6? Dikali 2, Dikali kali dua. besar.
Yang dikali 2 tadi itu apa? Faktor skala. Faktor skalanya. Seperti itu ya. Nanti bisa diperbaiki lagi jawabannya untuk kelompok 2. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi bahwa ya memang ini ada kekeliruan ya. Iya. Kalau diperhatikan memang dari sini ke sini selalu masing-masing ini dikalikan selalu dengan skala faktor yang sama, yaitu K sama dengan 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk. Nah, kemudian di sini ada yang bisa kita isi juga, yaitu korotan bayangan, panjang sisi, dan jarak titik pusat ke setiap titik sudut. Sekarang Pak Guru akan tanya ke Devani. Nah, dari hasil kerjanya itu panjang dari A aksen ke B aksen, kalian dapatnya berapa? 8 cm. 8 cm ya? Ya. A aksen ke B aksen. Gimana kelompok? Ya, sama. Sama? Oke, 8. Kemudian untuk Derani dari B aksen ke C aksen, dapatnya berapa? 12 Pak Guru. 12. Gimana? Iya, sama Pak Guru. Sama ya? Nah, DHD dari C aksen ke D aksen. C aksen ke D aksen itu berapa? Kami di sini 6 Pak Guru. 6. Oke. Gimana kelompok 1? Salah. Harusnya 8. Harusnya? 8. Itu 8. Nah, Kan kenapa? dihitung pakai penggaris sama ini hitung yang berpetak-berpetak itu. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa diperbaiki lagi jawabannya untuk kelompok 2. Ini berapa harusnya? 8. 8. Sehingga yang ini panjangnya sama dengan yang ini. Seperti itu. Terus untuk Irma dari D aksen ke A aksen Di sini saya 15 Pak Guru. 15. Nah, gimana untuk kelompok 1 sepakat sama jawaban kelompok 2? Tidak. Seharusnya Harusnya 12. 12. Sama kayak tadi dihitung pakai penggaris. Ya. Artinya D aksen ke A aksen itu panjangnya sama dengan dari mana ke mana? Dan Dari B ke dari C ya. B aksen ke B aksen ke C aksen, bukan B ke C ya. Kalau B ke C itu yang ini. Ya. B aksen ke C aksen itu yang ini. Panjangnya sama dengannya ini. Seperti itu. Ini juga panjangnya 2. Nah, untuk titik asal sebenarnya sudah ditentukan, tinggal koordinat bayangan sama jarak dari titik pusat ke masing-masing titik sudut. Nah, ini sudah dituliskan. Gimana Bapak 1? Sepakat ya masing-masing titik bayangan ini 0,6, 8,6. Ini. Itu 8,6. Seharusnya C aksen 8, negatif. Nah, diperbaiki lagi ya. Oh iya. 8, negatif. Kenapa? Karena ini awalnya 4, negatif 3. Ya, saya nggak lihat negatifnya. Dikalikan dengan skala faktornya seharusnya menjadi 8, negatif 6. Dan D aksennya 0, negatif. Oh. Nah, untuk DHD dari titik pusat ke A aksen itu berapa 6 Pak Guru. jaraknya? 6. Di mana kelompok 1? 7. Untuk D5 dari titik pus ke B aksen Itu 10 Pak Guru. di mana? 7? 7. Oke. Untuk Devani dari O ke C aksen 10 juga Pak Guru. 10 juga. Ya. Sepakat? Empat. Terus untuk Devani O ke D aksen 6. 6. Gimana? Iya, Saya sama Pak Guru. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai mengerjakan untuk lembar kerja peserta didiknya. Nah, setelah ini masih ada yang harus anak-anak semua kerjakan. Jadi kita baca lagi soalnya. Bentar, Kak Guru akan tunjukkan dulu ya untuk soalnya. Ini kita sudah selesai kerjakan dan sudah kita presentasikan juga. Selanjutnya adalah evaluasi kemampuan. Nah, ini kan kalian kerjakan secara berkelompok.
boleh Pak Guru tunjukkan dulu. Selanjutnya Pak Guru pengen tes. Kira-kira kalau kalian kerjakan secara individu, kerjakan masing-masing ya. Apakah kalian masih menguasai penyelesaian masalah yang masih serupa kayak yang tadi? Jadi di informatif ini masih serupa. Sekarang Pak Guru tunjukkan dulu untuk soalnya. Sama caranya Pak Guru yang tadi. Ya, kurang lebih serupa. Pak Guru tunjukkan dulu ya. Nah ini ya. Yang tadi bangun datar apa? Ini banyak. Yang ini? Silakan digambarkan dengan baik dan seperti tadi ya, juga ditentukan titik-titik koordinatnya yang kamu bayangkan sama jarak dari titik pusat dan panjang sisi. Ya, waktunya 5 menit dari sekarang. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Skala faktornya masih sama nggak? Sama Masih. dulu. Oke. Berarti ini digambar Pak Guru. Ya, masih digambar kayak tadi ya. Digambar, silakan gunakan penggarisnya. Dan juga tadi ya, tentukan ini koordinat bayangan, panjang setiap sisi dari belakang tempat itu, sama jarak dari titik pusat ke masing-masing titik sudut aks. Jawabnya di kotak kuning Pak Guru. Iya, masih sama kayak tadi ya. Sudah disediakan kotak kuning khusus untuk tempat kalian untuk menjawab. Oke, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, biar kalian cepat pulang, kami jam terakhir. Ada yang sudah selesai? Sudah. Pakai Pak Guru cek. Oke, sudah selesai ya. Gimana deh tadi? Ya, kita Pak Guru. Hah? Itu kan belum jadi deh. Iya, belum Pak Guru. Ya, kamu tunggu ya. Ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Udah tahu belum? Sudah? Oke. Bentar ya. Sudah? Iya. Nah, setelah anak-anakku semua mengerjakan soal pada yang lainnya, masih ada lagi nih yang harus kalian isi. Aduh. Kapan kita pulang Pak Guru? Setelah di sini ya, oke, Iya. kita akan isi yang namanya lembar refleksi diri. Silakan diisi. Jadi gunanya buat apa? Ada yang tahu? Apa itu? Ini Buat gunanya. memperbaiki diri. Ya, jadi refleksi diri ini gunanya agar nanti Pak Guru bisa lebih mempersiapkan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dengan lebih baik. Silakan diisi ya, pertanyaan kan kayak bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Harus jujur nih Pak Guru. Iya, tentunya. Apa saja kesulitan yang dihadapi? Terus apa lagi tuh? Nah, apakah ada materi yang belum dipahami? Dan mungkin kalian kebiasaan buat Pak Guru kira-kira gimana ya buat pembelajaran berikutnya? Pak Guru enaknya gini untuk pertemuan berikutnya. Silakan kalian bisa isi kritik saran dan refleksi itu di rumah. Ada yang sudah selesai? Belum pakai lagu nomor. Ya, Pak Guru berikan dalam bentuk tertulis ya, biar kalian bisa bebas tulis.
Sudah Pak Guru. Sudah? Sudah Pak Guru. Sudah? Oke, terima kasih. Nah, setelah refleksi diri ini, kita Pulang. belum. Pak Guru sampaikan dulu rencana kita lanjut ya. Jadi, kalian sudah dapat pengumuman nggak dari kepala sekolah tadi pagi pas upacara? Disampaikan, Ya Pak Guru. disampaikan tentang apa tadi pagi? Ujian. SAS ya. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2. Minggu depan. Minggu depan ya. Artinya 7 hari lagi sekarang. Nah, rencana tindak lanjutnya adalah setelah anak-anak semua belajar tentang pasien bangunan sama apa lagi? Transformasi geometri. Nah, 2 bab itu silakan dimaksimalkan waktunya dari sekarang, dikurangi dulu sekolah-sekolahnya, maksimalkan waktunya untuk belajar, untuk lebih mempersiapkan dirinya untuk ujian ini. Ya Pak Guru. Nah, yang berikutnya adalah motivasi penutup. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru pengen menyampaikan satu motivasi untuk anak-anakku semua. Bahwasanya saat kita belajar di dilatasi tadi, itu tanpa kita sadari sebenarnya ada hal yang sangat besar manfaatnya untuk kehidupan kita. Seperti tadi contohnya kayak memperbesar miniatur atau merancang kantor gubernur, itu kan mungkin kita selama ini nampaknya kayak ya mungkin gak ada matematikanya di sana, padahal sebenarnya ada tersembunyi. Dan ada yang bisa kasih contoh satu orang, apalagi kira-kira contoh dilatasi yang bisa kita temukan di kehidupan kita. Ya Pak Guru. Nah, apa kira-kira? Kemarin pas daftar di sini tuh kita pakai foto. Nah, Bisa disebut dilatasi tuh? ya tentunya itu juga bagian dilatasi. Ukuran fotonya berapa? 2x4. 2x4 apa? Jadi mungkin atau mungkin Senti ya. ya Kepalanya segini kecilnya. kecilan Ya, lagi Pak Guru. kecilan. Aslinya nggak segede ini kan kepalanya. Kebesaran. Kebesarannya. Itu dilatasinya perbesar atau perkecil? Diperkecil Pak Guru. Perkecil. Itu contoh dari dilatasi ya. Iya. Ada yang lain? Menggunakan layar proyektor Pak Guru. Nah, layar proyektor juga bagian dari dilatasi ya. Ini contohnya, ini kan kalau pakai laptop nih, ini kecil kan? Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Diperbesar sehingga jadi sebesar ini. Tentu dengan memperhatikan faktor skalanya ya. Oke, itu harapannya semoga kalian bisa lebih banyak lagi mengeksplor dan mengamati di sekitar kalian. Kalian pulang dari sini bisa lihat-lihat sepanjang jalan di rumah, kira-kira apalagi ya contoh dilatasi yang bisa kalian jumpai di sekitar kalian. Seperti itu ya. Oke Pak Guru. Oke, selanjutnya silakan dicek peralatan belajarnya. Kita akan siap-siap kemas untuk pulang, jangan sampai ada ketinggalan buku pulpennya. Nah, kalau semua sudah siap, mari kita akhiri dengan membaca doa penutup dan kita minta lagi untuk hati untuk memimpin doa sebelum belajar. Setelah belajar. Oke, mari kita akhiri dengan doa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terakhir, setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama akhiri dengan salam. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berkemas dan meninggalkan kelas untuk pulang. Nah, Del, Pulang. sudah bunyi. Iya. Silakan.